Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Rahmadi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis kasus hilangnya deposito uang 110 miliar di BNI untuk tinjauan fraud, pengendalian internal, manajemen risiko, dan pelindungan nasabah. Untuk latar belakang kasusnya adalah industri perbankan merupakan tulang punggung perekonomian yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu goyah, berdampaknya tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga oleh stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kasus hilangnya deposito senilai 110 miliar di BNI untuk cabang Makassar menjadi sangat sorotan publik dan regulator. Diduga terdapat banyak pemalsuan 9 miliar deposito milik nasabah yang tidak tercatat dalam sistem resmi bank. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius tentang efektivitas pengendalian internal, pengawasan pegawai, keamanan transaksi, manajemen risiko, dan perlindungan nasabah di lingkungan perbankan. Untuk kronologi singkatnya adalah, pertama, nasabah menyimpan dana dan menerima 9 miliar deposito senilai total 110 miliar di BNI untuk cabang Makassar. Yang kedua, ada deposito tidak tercatat sistem resmi BNI, sehingga dana tidak masuk dalam pembukaan bank. Yang ketiga, Andridis Manggabarani mengalami kerugian sebesar 45 miliar akibat deposito yang tidak dapat dicairkan. Melati Bunga Somwe, pegawai BNI, ditetapkan sebagai tersangka utama bersama pihak-pihak lainnya yang diduga terlibat. Untuk nomor 2, penyelidikan lanjutan dilakukan untuk menelusuri aliran dana dan mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pemalsuan bilet deposito. Untuk identifikasi masalah utamanya adalah, pertama, dugaan pemalsuan bilet deposito. 9 bilet deposito diduga dipalsukan sehingga nasabah menerima dokumen yang tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawab secara hukum dan oleh pihak bank. Yang kedua, dana nasabah tidak masuk sistem resmi. Deposito senilai 110 miliar tidak tercatat dalam sistem perbankan BNI, menunjukkan adanya celah serius dalam proses pencatatan dan rekonsiliasi transaksi. Yang ketiga adalah lemahnya pengawasan transaksi bernilai besar. Tidak ada mekanisme kontrol yang memadai untuk mendeteksi transaksi deposito skala besar yang tidak melalui prosedur resmi bank. Yang keempat, penyalahgunaan kepercayaan nasabah. Nasabah mempercayakan dananya kepada pegawai bank tanpa verifikasi tambahan, sehingga rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Yang terakhir adalah ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab. Belum ada kepastian hukum yang mengenai siapa yang menanggung kerugian dan menciptakan ketidakpastian bagi nasabah yang dirugikan. Untuk bentuk resiko dalam kasusnya adalah, pertama, resiko operasional. Kegagalan proses internal dan kesalahan manusia dalam pengelolaan transaksi deposito. Yang kedua ada resiko fraud, yaitu pemalsuan dokumen bilet deposito dan penyalahgunaan kepercayaan nasabah. Yang ketiga ada resiko hukum, yaitu gugatan perdata, tuntutan pidana, dan kewajiban ganti rugi kepada nasabah. Yang keempat ada resiko reputasi, yaitu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi BNI. Yang kelima ada resiko kepatuhan, yaitu pelanggaran prosedur operasional dan aturan regulator perbankan. Untuk analisis penyebab kasusnya adalah, yang pertama adalah lemahnya pengendalian internal, yaitu prosedur tidak diterapkan secara konsisten dan efektif. Yang kedua ada penyalahgunaan akses dan wewenang pegawai, yaitu oknum memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah kurang kuatnya pemisahan tugas, yaitu satu individu mengelola proses dari awal hingga akhir tanpa adanya pengawasan. Yang keempat adalah lemahnya rekonsiliasi dokumen fisik dan sistem digital, yaitu bilet deposito tidak dicocokkan dengan sistem secara berkala. Yang terakhir adalah tingginya kepercayaan nasabah tanpa verifikasi tambahan, menyebabkan nasabah tidak memverifikasi keabsahan deposito melalui kanal resmi. Untuk analisis kelemahan pengendalian internal adalah, proses verifikasi dokumen yang lemah memungkinkan bilet deposito palsu terlolos tanpa terdeteksi. Sistem otorisasi tidak memadai untuk transaksi bernilai besar, sehingga transaksi miliaran rupiah dapat diproses tanpa persetujuan berlapis. Pengawasan aktivitas pegawai juga sangat lemah, membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang secara berulang tanpa sepengetahuan manajemen. Dan audit internal belum mampu mendeteksi penyimpangan secara cepat dan tepat, sehingga kerugian terus membesar sebelum terungkap. Tidak adanya konfirmasi otomatis kepada nasabah atas setiap transaksi deposito menjadi celah krisis yang dieksploitasi pelaku. Keseluruhan kelemahan ini mencerminkan kegagalan sistem dalam pengendalian internal yang seharusnya menjadi garis pertahanan utama bank. Dampak terhadap nasabah. Yang pertama adalah kerugian finansial yang sangat besar. Andridis Manggabarani rugi 45 miliar dari total 110 miliar yang hilang. Yang kedua ada tidak kepastian hukum. Nasabah menghadapi proses yang panjang tanpa kepastian pemulihan dana. Yang ketiga, tekanan psikologis. Hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi keuangan.
Yang keempat adalah biaya dan waktu pengaduan. Proses hukum mencipta sumber daya nasabah secara lumayan signifikan. Yang terakhir adalah menurunnya kepercayaan. Kepercayaan terhadap lembaga perbankan terkikis akibat lemahnya perlindungan nasabah. Dampak terhadap bank adalah pertama, kerugian reputasi besar di mata publik dan nasabah. Yang kedua, biaya hukum, investigasi dan audit dan ganti rugi yang sangat signifikan. Yang ketiga adalah penurunan kepercayaan nasabah terhadap pelayanan bank. Yang keempat adalah menurunnya moral dan motivasi pegawai. Yang kelima adalah pemeriksaan dan pengawasan regulator yang lebih ketat. Kasus hilangnya deposito 110 miliar tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga memberikan dampak serius bagi institusi BNI. Kepercayaan publik yang dibangun selama bertahun-tahun dapat runtuh akibat satu kasus fraud menuntut bank untuk melakukan pembedahan dan pembedahan menyeluruh dari sistem, prosedur, dan sumber daya manusia. Opini dan pandangan mahasiswa adalah pertama, kesalahan bukan hanya pada individu, melainkan mencerminkan kelemahan sistem dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, dana sebesar 110 miliar seharusnya memerlukan beberapa tahap verifikasi dan pemeriksaan berlapis sebelum dapat diproses. Yang ketiga, bank memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk melindungi dana nasabah dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, nasabah harus lebih berhati-hati dan aktif untuk memverifikasi setiap transaksi melalui kanal resmi bank. Dan yang terakhir adalah kepercayaan masyarakat terhadap perbankan harus didukung oleh sistem yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel. Alternatif penyelesaian masalahnya adalah yang pertama, investigasi menyeluruh dan independen terhadap aliran dana 110 miliar. Yang kedua, audit khusus seluruh transaksi deposito untuk kasus yang terkait. Yang ketiga adalah informasi transparan dan berkala pada nasabah yang dirugikan. Yang keempat, pelindungan hukum dan kepastian penyelesaian bagi korban. Dan yang keempat, perbaikan sistem prosedur pencatatan deposito secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah sanksi tegas kepada seluruh pelaku pelanggaran sesuai hukum yang berlaku. Untuk rekomendasi penjagaannya adalah yang pertama, verifikasi berlapis untuk setiap transaksi deposito yang lebih besar. Yang kedua adalah notifikasi otomatis kepada nasabah via SMS, email, atau setiap transaksi. Yang ketiga adalah bilet deposito dilengkapi dengan nomor referensi digital atau QR code. Yang keempat adalah pemisahan tugas yang kuat antar unit operasional dan bank. Yang kelima, audit internal rutin berbasis resiko secara berkala. Dan 6, yang terakhir adalah pelatihan etika dan anti fraud wajib bagi seluruh pegawai. Edukasi nasabah untuk edukasi nasabah untuk selalu berverifikasi keabsahan transaksi melalui kanal resmi bank. Keamanan perbankan memerlukan sistem yang akurat, transparan, terintegrasi, dan sulit dimanipulasi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kesimpulannya adalah fraud terjadi karena kelemahan manusia, prosedur, sistem, dan pengawasan secara bersamaan. Masalah utama dalam kasus ini adalah gagalnya sistem mendeteksi dana yang tidak tercatat secara resmi. Pelajaran yang sangat penting adalah diperlukan pengendalian internal yang kuat, audit internal yang efektif, pemisahan tugas yang tegas, serta teknologi verifikasi yang transparan dan terintegrasi. Nasabah juga harus aktif untuk memverifikasi setiap transaksi melalui kanal resmi bank. Keamanan perbankan hanya dapat keamanan perbankan hanya terdapat terjaga melalui sistem yang akurat, transparan, terintegrasi, dan sulit dimanipulasi oleh pihak manapun. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.